Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Lajnas Rumah Amal Salman kembali menyalurkan alat bantu fisik bagi puluhan penyandang disabilitas. Berkolaborasi dengan YBM Brilian, Golden Medica, dan Sahabat Masjid, bantuan yang disalurkan berupa kaki palsu, kursi roda, tongkat, tangan palsu, dan lain-lain. Dalam rangka membantu aktivitas dan meningkatkan semangat para penyandang disabilitas, Lajnas Rumah Amal Salman ITB kembali menyerahkan bantuan alat fisik untuk 25 orang disabilitas. Berkonsep rangkul disabilitas, Rumah Amal Salman ingin para penyandang disabilitas ini dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan gembira dan semangat. Bantuan yang diberikan Rumah Amal Salman tersebut berupa kaki palsu, kursi roda, tongkat, tangan palsu, dan lain-lain bagi disabilitas daksa, netra, dan cerebral palsy. Para penerima mengaku senang lantaran di tengah keterbatasan fisik, mereka tetap bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Para penerima alat bantu fisik berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan ada pula yang berasal dari Kalimantan Barat dan Palu. Ini kita sudah kedua kalinya melaksanakan program rangkul disabilitas, di mana dalam program tersebut kita mengundang disabilitas ya, mulai dari tunadaksa kaki, tunadaksa tangan, cerebral palsy, lumpuh, dan sebagainya. Nah, mereka kita kasih alat bantu disabilitas gitu, mulai dari tangan, kaki, kursi, dan tongkat. Setelah menerima bantuan kaki palsu, paling saya nanti insya Allah buat mau bekerja lagi atau bisa jadi atlet lah. Atlet? Iya, mau coba-coba aja. Memang cita-citanya atlet? Enggak, misalkan mau hobi aja, jalanin hobi. Program rangkul disabilitas ini akan terus digulirkan Rumah Amal Salman untuk membantu para disabilitas dalam mewujudkan harapan dan cita-cita mereka. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Petugas Sijalak Presisi Polresta Bandung mengamankan 9 orang remaja yang diduga akan melakukan tindak kejahatan di kawasan Jalan Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung. 3 dari 9 remaja tersebut membawa senjata tajam. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor atribut geng motor. Pemandangan tak biasa terlihat di Mako Polresta Bandung, di mana 3 orang remaja bersujud di depan orang tuanya sembari sungkem meminta maaf mengeluarkan air mata pasca penangkapan 3 remaja pada Minggu malam di kawasan Gading Tutuka Soreang, Kabupaten Bandung. Penangkapan bermula ketika tim Sijalak Presisi Polresta Bandung tengah melakukan patroli di akses gerbang tol Saroja, di mana tidak jauh dari lokasi tersebut, petugas patroli menemukan beberapa remaja yang dicurigai akan melakukan aksi kejahatan dan beratributkan geng motor Briges. Selain itu juga tak jauh dari lokasi, petugas mengamankan remaja yang melakukan aksi balapan liar serta mengganggu ketertiban umum. Pasca penangkapan tersebut, 9 muda-mudi dibawa ke Mako Polresta Bandung serta melakukan perjanjian agar hal serupa tak terulang kembali. Kalau patrolinya jam 7 sampai jam 10 mau balap liar. Di patroli jam 10 sampai jam 12, jam 1 balap liar. Sehingga tim Sijalak Presisi ini patroli sepanjang hari. Dari mulai maghrib, mulai patroli mengantisipasi balap liar dan kejadian-kejadian pidana yang meresahkan masyarakat sampai dengan subuh. Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga mengamankan 4 unit sepeda motor, atribut geng motor, serta senjata tajam. Guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Bandung, petugas kepolisian dari Polresta Bandung menugaskan tim Sijalak Presisi untuk berpatroli di setiap malamnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Berlokasi di Kampung Sedamukti, Desa Bojong Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Ratusan warga masyarakat relawan Ka'bah di Kabupaten Sukabumi melaksanakan istighosah dan doa bersama dalam rangka aksi solidaritas bela Palestina. Selain untuk Palestina, kegiatan ini pun diisi doa bagi kemenangan pasangan Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktorat Relawan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Budi Hermansyah dan Ketua Relawan Ka'bah Kabupaten Sukabumi Usep Muhtar.
Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan Ka'bah Kabupaten Sukabumi ini, di mana ada hal yang sangat ideal dalam kegiatan ini, di mana membangun solidaritas, mendoakan bersama untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Ini sudah barang tentu sangat selaras ya dengan visi kandidat kita, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar dulu pernah bersikap secara tegas waktu menolak timnas Israel untuk datang ke Indonesia. Berangkat dari Kabupaten Sukabumi dengan doa bersama dari masyarakat Kecamatan Citumbar, mudah-mudahan doa ini sampai ke rakyat Palestina, sehingga apa yang dicita-citakan oleh mereka, rakyat Palestina hari ini pengen merdeka itu nanti kesampaian begitu. Tujuan diadakan kegiatan tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat bagaimana kepedulian dan solidaritas kita untuk bangsa Palestina. Keberpihakan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Istighosah ini sangat penting sebagai bentuk balas budi kepada Palestina agar segera merdeka dan bisa hidup damai. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Dengan mengatasnamakan Barada Gemoy atau Barisan Relawan Dede Yusuf Gemoy, ratusan masyarakat perwakilan dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang digelar di Kota Bandung pada Senin sore. Deklarasi ini menambah keyakinan paslon Prabowo Gibran untuk menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Berlokasi di Kota Bandung, ratusan masyarakat perwakilan dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat yang mengatasnamakan Barada Gemoy atau Barisan Relawan Dede Yusuf Gemoy mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Deklarasi dukungan sendiri dipimpin langsung oleh Dewan Penasihat Tim Kampanye Daerah Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Provinsi Jawa Barat, Dede Yusuf Mascan Effendi yang juga salah satu kader Partai Demokrat sebagai parpol pengusung pasangan Prabowo Gibran. Dede Yusuf menegaskan para relawan ini merupakan relawan dirinya yang berada di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat saat pencalonan gubernur dirinya waktu lalu. Dengan deklarasi ini dapat menambah keyakinan paslon Prabowo Gibran untuk menang satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024 mendatang. Kebutuhan masyarakat tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang daya beli, tentang lapangan kerja, ini yang akan dijelaskan, digambarkan. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kok hanya bisa joget-joget saja, ya sebetulnya kita mencoba memotong hal-hal narasi yang terlalu teknis. Karena rakyat kita pada dasarnya pengen tahu, lalu kalau saya punya masalah, apa solusinya? Bukan pengen tahu penjabaran secara teknis. Nah ini yang sudah kita sampaikan, alhamdulillah kawan-kawan ini ada yang dari Bandung Barat, ada yang dari Kabupaten Bandung, dari Kota Bandung, dan lain-lain. Dalam kegiatan deklarasi ini pun disampaikan visi misi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang dinilai sangat pro-rakyat. Dari Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Politeknik LP3I Program Diploma 3 menggelar wisuda ke-20 dengan tema Siap Beradaptasi, Unggul Berkompetisi, Bangun Kolaborasi. Momen sakral ini diadakan di Haris Hotel and Convention Festival Citylink di Kota Bandung dengan meluluskan 589 wisudawan yang sudah dibekali ilmu vokasi. Prosesi wisuda ini meluluskan wisudawan diploma 3 dari 7 program studi, yaitu program studi administrasi bisnis, program studi akuntansi, program studi manajemen informatika, program studi hubungan masyarakat, program studi manajemen informatika PSDKU Kampus Kota Cirebon, program studi manajemen pemasaran PSDKU Kampus Kota Tasikmalaya, serta program studi manajemen keuangan perbankan PSDKU Kampus Kota Tasikmalaya. Dalam sambutannya, Dr. Insinyur Andi Utario Putro berpesan kepada para lulusan untuk dapat terus mengembangkan kemampuan agar mampu selalu berkiprah dalam dunia nasional maupun internasional. Ia juga berpesan agar para lulusan dapat terus menjaga nama baik keluarga besar Yayasan Global Mandiri Utama, agar cita-cita lembaga untuk menjadikan para alumni sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dapat terrealisasi melalui karya mereka. Para generasi Z yang menjadi alumni daripada lulusan pada hari ini yang diwisuda dan menjadi wisudawati, harapannya bisa apa? Mereka bisa terus belajar, mereka terus termotivasi, mereka tidak mudah
patah semangat, mereka mau menjadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, menjadi problem solver, bukan problem makers. Kemudian kalau misalnya jatuh, mereka semangat lagi untuk terus berjuang. Dalam kegiatan wisuda ini hadir pula para pemberi materi, yaitu Hedi Naufal selaku Pokja Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana LLD IKT 4, Atalia Pratya memberikan materi pembekalan bagi wisudawan, juga Ilah Sailah yang memberikan materi motivasi kepada wisudawan. Saya salut, bahagia, bangga gitu ya, karena apa? Karena ternyata saya bertemu dengan para wisudawan-wisudawati ini, ternyata mereka bukan sembarangan. Karena apa? Ternyata mereka ini sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan lebih dari 82% itu mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Sisanya ada mereka-mereka yang akan melanjutkan kuliah lagi, ada juga mereka-mereka yang berwirausaha. Jadi ini satu capaian yang luar biasa, patut diapresiasi. Ya, alhamdulillah untuk acara wisuda yang ke-20 Politeknik LP3I begitu meriah dan hikmat gitu. Kemudian membuat para wisudawan, kemudian orang tua terharu ya, memberikan doa dan sungkeman. Itu yang kami harapkan setiap mahasiswa harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian juga berkat doa kedua orang tuanya, mereka bisa seperti ini gitu ya. Dari jumlah seluruh lulusan tersebut, 7 orang wisudawan berhasil lulus dengan prestasi IPK terbaik. Salah satunya Afri Rijal Maulana dari program studi administrasi yang berhasil meraih IPK tertinggi dengan nilai 3,80. Dalam rangkaian wisuda ini, Politeknik LP3I melakukan ajang penandatanganan MOU dengan 7 perusahaan, yakni Jobstreet, PT 23, TC Investama, Dialog Group, PT Teknologi Edukasi Indonesia, Kelurahan Rancabolang, dan PT Teropong Media Nasional. Kerjasama tersebut sangat berarti bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sivitas Akademika Politeknik LP3I. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Karena meneliti disertasi doktoral, Andrea Decker jatuh cinta dengan dangdut koplo. Andrea yang tengah mengikuti program residensi di Library of Congress, Washington DC, sempat ikut grup New Monata, menyanyi di berbagai pentas dangdut di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raono wang liyo sing iso misahake juga siramu gawe hatiku tenang. Semua lagu dangdut lama bisa dikoplokan. Ya. Mungkin lagu seluruh dunia ini, jenis lagu apapun bisa dikoplokan. Bisa dikoplokan. Saya pernah dengar lagu Justin Bieber dikoplokan. Andrea Decker tidak hanya suka nyanyi dangdut koplo, tapi juga seorang pakar genre musik dangdut yang lahir di Jawa Timur ini. Ia menyabet gelar doktor dari University of California, Riverside, jurusan etnomusikologi dengan disertasi Nafsu dan Dangdut Koplo, aspirasi perempuan dan mobilitas dalam musik paling populer di Indonesia. Disertasi saya lebih ke itu, ke kehidupan sosialnya, persoalan gender dan sebagainya. Ada sedikit tentang musik, notasi jengkol, ada sedikit tentang teknik vokal. Ketertarikan Andrea terhadap dangdut koplo berawal dari sebuah kebetulan. Saya datang di Indonesia, di Malang waktu itu, dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Untuk menyusun disertasinya, Andrea melakukan observasi partisipatif yang mengharuskan dia mengamati dari dekat kehidupan sehari-hari biduan dan pemain dangdut koplo. Mereka biasanya ada orang sopir dan mereka tidur di mobil dan mandi di pom bensin, ganti pakaian di dalam mobilnya. Andrea juga ikut mandi di pom bensin juga ikut. Tidur juga di mobil. Di mobilnya. Dan yang tak terlupakan oleh Andrea adalah pertemuannya dengan Cak Sodik
salah satu tokoh utama dangdut koplo. Itu dibanding asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Iya Mas, aku sampai segitunya ya, orang Amerika pengen tahu tentang dangdut koplo gimananya itu sampai segitunya ya. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet yang syairnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari, terus tak ajak duet Mas, banyak yang ngejob Mas di sini Mas. Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, mau nyanyi lagu apa? Dan saya seperti, mungkin kandas ya, karena saya berpikir kandas itu bagian perempuan cuman sedikit saja. Sejak itulah Andrea tidak hanya menjadi seorang peneliti, tapi juga biduan dangdut tamu yang tampil di berbagai kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Loh, bagus Mas, cuman logat aja yang kurang baik kan. Bila dada mendalam, lutayan terledak, kayak gitu. Logat aja yang kurang, karena ilatih Inggris Mas, maklum lah. Cengkoknya sudah menemukan nggak? Cengkok sudah nyantol kok, cengkok dangdut sudah nyantol. Nyanyi lagu Nur Halimah itu enak kok. Remang-remang cahaya, ya gitu kok. Setelah menggondol gelar doktor, Andrea bekerja sebagai pustakawati di University of California Riverside. Sekarang ia sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di sela-sela kesibukannya, ia aktif ikut karawitan dan menari Indonesia. Sementara, Cak Sodik sendiri sudah siap untuk berduet dengan Andrea. Andrian, kembalilah ke Indonesia. Kita akan duet bersama. Oke. Ajakan yang sulit untuk ditolak jika Andrea nanti mengunjungi Indonesia lagi. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA. Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID menggelar workshop bertajuk pengawasan pemberitaan, penyiaran dan kampanye pemilu. Acara ini digelar di Sari Ater Kamboti Hotel pada Jumat 8 Desember 2023. Memasuki masa kampanye jelang pemilu 2024 mendatang, insan media diajak untuk menjunjung tinggi netralitas dan independensi. Demikian diungkapkan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan kampanye pemilu. Acara digelar di Sari Ater Kamboti Hotel pada Jumat 8 Desember 2023. Demikian diungkapkan Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang saat menghadiri acara workshop pengawasan pemberitaan, penyiaran dan kampanye pemilu. Rafael mencontohkan terkait siapa latar belakang calon-calon yang bersaing dalam kontestasi pemilu 2024 maupun pileg. Jadi kami tanggal 8 Desember ini mengadakan literasi media bekerja sama antara Diskominfo dengan KPI Jawa Barat dan juga DPRD Provinsi. Kami ingin tahun pemilu ini dilewati dengan baik. Lembaga penyiaran punya peranan dalam memberikan informasi berita yang memang berguna untuk kepentingan masyarakat supaya nanti masyarakat di tahun politik ini bisa memilih pemimpinnya dengan baik dan cerdas. Terima kasih. Hal serupa juga diungkapkan Sekretaris Diskominfo Jabar Agi Agung Galuh Purwa. Menurutnya media penyiaran juga menjadi pilar penting dalam menangkal dan mengklarifikasi berita bohong yang banyak beredar. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat tentunya sangat mendukung langkah-langkah kolaborasi dari berbagai stakeholders untuk meningkatkan literasi media, termasuk yang dilakukan pada hari ini bersama rekan-rekan dari DPRD Provinsi Jawa Barat dan KPID untuk mewujudkan Jabar Anteng melalui peningkatan literasi media yang semakin baik. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi berbagai tayangan yang disajikan lembaga penyiaran di tahun politik ini. Adiana juga menegaskan dalam tahapan pemilu, pihaknya harus menjamin lembaga penyiaran berada pada posisi seharusnya. Berita penutup datang dari Pesta Rakyat lewat Pemilu 2024 mendatang.
menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menentukan pemimpin berikutnya. Atas dasar itu, Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID menggelar literasi media. Komisi 1 DPRD Jawa Barat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat menggelar literasi media bertajuk Posisi Strategis Lembaga Penyiaran dalam Pemilu 2024 mendatang. Kegiatan berlangsung di Fox Harris Hotel Bandung pada hari Senin 11 Desember 2023. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang mengatakan, lembaga penyiaran harus menjadi kontrol dalam perhelatan pemilu 2024 di Jawa Barat. Terlebih diakuinya Jawa Barat memiliki DPT terbanyak dan tingkat kerawanan tertinggi ketiga se-Indonesia. Hari ini kami DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya Komisi 1 dengan Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat dan juga Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat mengadakan literasi media terkait dengan posisi strategis lembaga penyiaran dalam tahun pemilu 2024. Kami menyadari posisi media yang strategis dalam menjaga demokrasi, dalam memperkuat literasi, supaya nanti pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang berintegritas, itu karena peranan lembaga penyiaran. Mudah-mudahan lembaga penyiaran tahun 2024 menentukan arah bangsa. Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik atau IKIP dari Diskominfo Jawa Barat, Vicky Edia Martina Supaat menjelaskan, lembaga penyiaran publik memiliki posisi yang sangat strategis, apalagi tahun politik sudah semakin memanas. Lembaga penyiaran di Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis di pemilu 2024. Dan kami juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program yaitu Jabar Anteng yang merupakan singkatan dari Jabar Aman, Netral, dan Tenang. Mudah-mudahan dengan adanya literasi media ini kita bisa bersinergi untuk menciptakan Jabar Anteng 2024. Rafael berharap lembaga penyiaran bisa terus menjunjung tinggi independensinya, meskipun tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit pemilik lembaga penyiaran merupakan praktisi aktif politik. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet menerangkan, kepemilikan lembaga penyiaran oleh praktisi aktif politik tidak dilarang. Ya, hari ini lagi-lagi proses kolaborasi antara Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dan KPID Jawa Barat untuk melakukan literasi bahwa bagaimana posisi penting lembaga penyiaran di Jawa Barat yang jumlahnya 437 lembaga penyiaran, dan semenjak 20 tahun ke belakang bahwa lembaga penyiaran ini mempunyai posisi strategis dalam distribusi informasi, tidak hanya bicara pada sosialisasi politik, tapi kemudian dalam demokrasi elektoral, lembaga penyiaran mampu untuk mobilisasi kognisi politik. Maka hari ini kami melakukan kolaborasi untuk pematangan kognisi politik masyarakat Jawa Barat demi terciptanya pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, demokratisasi penyiaran dan demokrasi elektoral bermartabat. Terima kasih. Untuk itu, KPID meminta jika masyarakat menemukan berita yang tidak proporsional, iklan yang tidak memberikan ruang, dan lainnya, sebaiknya segera untuk dilaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.